الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء فقدره تقديرا خلق الإنسان من نطفة أمشاج يبتليه فجعله سميعا بصيرا ثم هداه السبيل إما شاكرا وإما كفورا فمن شكر كان جزاؤه جنة وحريرا ونعيما وملكا كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تجعل ظلمة نورا وتحول موات القلب بعثا ونشورا وتحيل ضيق الصدر انشراحا وحبورا اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقه خلقا وخلقا سيدنا محمد ابن عبد الله المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم يلقاهم الله نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا أما بعد فيا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم القائل في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang hamba yang tidak memiliki apa-apa ini, melainkan ucapan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa hidayatan, yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak, nikmat yang tak terhingga, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat keluarga, dan nikmat-nikmat yang lain. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita datang di masjid yang mulia ini tidak lain dan tidak bukan karena Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kita untuk datang ke masjid ini. Kedua kali salawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi qad hamala an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, yang telah mengantarkan kita dari masa di mana kita tidak mengetahui hakikat dari kehidupan ini, sehingga datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya al-hayatu hayatul akhirah, bahwa kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Kehidupan dunia ini adalah pengantar. Kehidupan dunia ini adalah sarana. Kehidupan dunia ini adalah sawah. Kehidupan dunia ini adalah kebun, di mana ketika kita bisa bercocok tanam dengan baik, menghasilkan buah-buah yang indah, menghasilkan tanaman-tanaman yang indah, menghasilkan tanaman-tanaman yang bergizi, dan dengan tanaman-tanaman tadi, dengan buah-buah yang bergizi tadi, kita bisa menggapai, kita bisa memakannya untuk bekal di akhirat kelak. Jamaah Jumat sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengetahui bahwa sekarang kita sudah masuk di akhir tahun, di mana akhir tahun merupakan bentuk periode yang Allah Subhanahu wa taala siapkan kepada kita agar di setiap kehidupan kita, agar di setiap momentum kehidupan kita itu bisa kita tandai bahwa kapan kita menggapai kebaikan dan kapan kita introspeksi diri, kira-kira hari ini sampai di umur sekarang ini kita sudah berbuat apa saja, atau pada saat tahun ini kita sudah berbuat apa saja. Di setiap harinya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan siang dan malam di sana. Allah jadikan siang untuk tempat kita atau waktu kita untuk bekerja, dan malam hari agar kita bisa beristirahat. Sekaligus malam hari adalah tempat di mana kita bisa berintrospeksi diri. Di malam hari kita diperintahkan untuk sholat, untuk melaksanakan sholat isya. Dan kalau bisa kita ditutup dengan sholat witir. Kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di malam hari, agar kita bisa mengetahui kira-kira di hari ini kita sudah melaksanakan apa saja. Di hari itu kita sudah melaksanakan apa saja. Begitu pula juga ada momentum bulanan, begitu pula juga ada momentum tahunan. Di akhir tahun ini, tentu kita mengetahui banyak sekali hal-hal yang sering terjadi di lingkungan kita. Di akhir tahun ini, kita ketahui banyak sekali perdebatan-perdebatan yang sering kali
dihadapkan di hadapan kita. Terkhusus ketika menjelang Natal dan Tahun Baru. Seringkali ada perdebatan di antara kita. Tentu kita mengetahui bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, kita harus menganut yang namanya tiga ukhuwah. Yang dimana tiga ukhuwah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai standar dan tidak boleh ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah al-ukhuwah al-islamiyah. Al-ukhuwah al-islamiyah adalah persaudaraan antar setiap muslim. Bahwa saya, antum semua yang hadir di sini, dan seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia, itu adalah saudara kita juga. Artinya ketika antum sakit, maka saya pun juga sakit. Maka ketika antum senang, maka diriku juga senang di sana. Maka ketika saudara yang lainnya merasa tidak nyaman, maka diri kita pun juga harus merasa tidak nyaman. Sehingga Rasulullah SAW menyebutkan al-muslimu akhul muslim, bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Artinya susah dan senang semua ditimpa bersama atau dipegang bersama. Jangan sampai ketika ada saudara kita yang muslim, sezalim apapun dia, seburuk apapun dia, kalau mereka merasa sedih, kalau mereka merasa terzalimi, maka sesungguhnya pada hari ini pun juga kita merasa terzalimi dan merasa tersakiti. Seburuk apapun dia, selama dia masih menyandang status sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang muslim, seburuk apapun dia adalah saudara kita juga. Untuk itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 103, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah engkau dengan tali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi engkau jangan berpecah belah. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, jamaah Jumat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak melarang perbedaan. Allah tidak melarang kita berbeda satu dengan yang lainnya. Saya berkulit hitam, antum semua berkulit putih. Saya dari suku tertentu, antum juga dari suku yang berbeda dengan suku saya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang adanya perbedaan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang adanya perpecahan di situ. Maka seberbeda apapun diri kita, seberbeda apapun kita semua, selama kita masih dalam naungan Islam, masih berstatus sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka larangan untuk berpecah belah itu masih eksis hingga sekarang. Untuk itulah tahap pertama atau level pertama dalam ukhuwah itu adalah ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ada yang disebut sebagai ukhuwah insaniyah. Apa itu? Persaudaraan antar umat manusia. Jadi tidak memandang agamanya apa, tidak memandang sukunya apa, selama dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama ada manusia, maka otomatis antara diri kita dengan dia itu sama-sama seperti sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita sayangi di sana. Ya. Artinya di sini ukhuwah yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar umat manusia, siapapun dia, tidak memandang sukunya, tidak memandang agamanya, maka selama dia adalah seorang manusia, maka kita harus menghormati dia. Dan yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah. Apa itu ukhuwah watoniyah? Adalah persaudaraan antar negara di situ ya, kenegaraan. Artinya saya sebagai bangsa Indonesia, antum pun juga sebagai bangsa Indonesia, maka persaudaraan ini itu harus betul-betul dijaga ya, sehingga negara ini tidak terpecah belah dan negara ini tidak hancur begitu saja. Namun jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu poin penting yang terkadang harus kita fahami dalam ketiga level ukhuwah ini. Mungkin kita sama-sama mengetahui ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ada ukhuwah watoniyah. Namun seringkali ketiga ukhuwah ini itu ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Misalkan ketika orang berdalih dengan ukhuwah insaniyah, persaudaraan antar umat manusia, dengan dalih itu justru dia menyakiti saudaranya sesama muslim misalkan. Ya, dia mungkin bertetangga, dia mungkin bersahabat dekat sekali dengan orang yang tidak beriman misalkan, yang agamanya berbeda dengan kita. Kalau misalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyayangi mereka, betul sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyayangi mereka. Tapi kalau kecintaan kepada mereka lebih besar daripada kecintaan kita kepada saudara kita sesama muslim, maka ini menjadi masalah. Karena apa? Karena ukhuwah Islamiyah letaknya paling atas. Artinya, ya,
Artinya, jika kita dapati saudara-saudara kita yang mungkin berbeda agama dengan kita wajib untuk menyayangi. Tapi, jika kasih sayang kita kepada mereka lebih besar daripada kasih sayang kita kepada sesama muslim, maka ada masalah dalam diri kita. Ibaratnya seperti ini, kita bisa sayang kepada tetangga kita bisa sayang kepada lingkungan sekitar kita, tapi jika kasih sayang kita kepada tetangga kita lebih besar daripada kasih sayang kita kepada keluarga kita, berarti yang bermasalah adalah diri kita. Karena yang berhak untuk kita sayangi nomor satu, itu adalah keluarga kita terlebih dahulu, baru setelah itu tetangga. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, terlebih ukhuwah watoniyah, itu tidak boleh ditabrakkan satu dengan yang lainnya. Semuanya memiliki porsi masing-masing. Kita memiliki porsi yang lebih besar kepada saudara kita sesama muslim, ya. Baru setelah itu di level kedua kita bisa memiliki porsi kepada saudara kita yang sesama manusia meskipun berbeda agama di sana. Terkhusus misalkan tentang perayaan Natal misalkan, ya. Seringkali berdebat di kalangan kita mengatakan bahwa perayaan Natal boleh kita mengucapkan selamat Natal, ada yang mengatakan tidak boleh. Kita katakan bahwa sesungguhnya dalam Islam itu memiliki batas-batas yang kita tidak boleh melanggar di sana. Maka kecintaan kita kepada orang non-muslim itu memang harus dilaksanakan. Kita harus mencintai. Tapi kalau sampai kita masuk ke dalam hal-hal yang ranahnya teologis, hal-hal yang bisa mencederai akidah kita, maka jangan pernah kita melakukannya di situ. Saya mencintai kalian, ya, katakanlah kepada mereka, saya mencintai kalian sebagai seorang manusia di situ. Namun mohon maaf, ya, dalam urusan agama tentu kita memiliki perbedaan di situ dan kami menghormatinya dengan cara apa? Dengan cara bukan saya mengikuti agama kamu dan kamu mengikuti agama aku, tidak. Tapi cara menghormatinya adalah ketika saya tetap berada dalam agama saya dan engkau menghormati saya, begitu pula juga dengan engkau melaksanakan ajaran agama engkau, kami pun juga menghormati kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka otomatis tidak boleh ada pertentangan antara ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah. Semuanya memiliki porsi yang sama. Semuanya memiliki porsi yang berbeda-beda. Sehingga apa? Jangan sampai kita menafikan saudara kita sesama muslim. Saudara kita sesama muslim itu standarnya bukan nasional dan internasional lagi. Kalau kita saudara antar umat manusia, standarnya mungkin nasional dan internasional. Tapi saya dan antum semua yang ada di sini, pribadi-pribadi antum yang ada di sini dengan saya juga, itu adalah persaudaraan dunia dan akhirat di sana. Bukan nasional dan internasional lagi, tidak. Tapi sudah dunia dan akhirat. Suatu saat jika antum semua masuk surga dan saya ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan waliyadzubillah ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, saya meminta kepada antum agar antum semua menyelamatkan saya. Begitu pula juga dengan sebaliknya. Itulah persaudaraan yang sesungguhnya. Ukhuwah Islamiyah tidak memandang dia ada di negara mana. Ukhuwah Islamiyah tidak memandang dia berstatus apa. Tidak dinilai dari nasional dan internasional, tapi ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya adalah persaudaraan dunia dan akhirat di sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Astagfirullah. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim wa alamu anna Allah amarakum bi amrin azim. أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai seorang mukmin memiliki identitas yang tertinggi. Kita sebagai seorang mukmin ketika kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang beriman,
tentu ini adalah kebahagiaan bagi diri kita. Mengapa? Ketika kita dipilih oleh seorang bos, ya, ada seorang bos besar, ya, lalu kita dipilih menjadi manajer untuk perusahaan tersebut, maka kita akan merasa bangga. Kenapa kok saya yang dipilih? Kok bukan yang lain? Padahal mungkin ada orang-orang yang lebih layak daripada saya untuk dipilih menjadi manajer perusahaan. Maka saat antum semua dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang mukmin, maka antum pun juga harus merasa bangga. Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, Allah Subhanahu wa taala yang maha rahman. Tanda bahwa engkau adalah, kalian semua adalah, kita semua adalah hamba yang maha rahman. Kita semua adalah hamba yang maha agung. Kita semua adalah hamba yang maha besar. Kita adalah hamba yang maha rahim. Kita hamba yang maha aziz, dan kita hamba yang maha sabur, yang penuh dengan kesabaran di sana. Hamba yang selalu menerima taubat seorang hambanya. Untuk itu, marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga keimanan ini. Kita boleh kehilangan segalanya, namun keimanan tolong dijaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita semua meninggal kecuali dalam keadaan mukmin. Tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika masih memberikan keimanan bagi diri kita, tanda Allah Subhanahu wa taala masih ridha kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda was-sadad. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' wa darkis syaqa' wa su'il qada' wa syamatatil a'da'. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.